أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرف أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. صدق الله العظيم. Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya, mereka mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman kepada Allah. Dan siapakah yang lebih dolim daripada orang-orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayatnya? Sesungguhnya orang-orang yang dolim itu tidak beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan Dialah yang Maha Agung. Surat ke-6 namanya surat Al-An'am ayat 20 dan ayat 21. Firman Allah, wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholiha. Di bawah rumah itu ada harta simpanan berupa apapun daripada emas milik dua orang anak yatim, dan keadaan bapaknya yang bernama Kasih adalah seorang yang solih. Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa pada papan emas itu terdapat 7 buah kalimat. Ajibtu liman arafal mauta wa huwa yadhakuka wa ajibtu liman arafad dunya faniyatan wa huwa yarghabu fiha wa ajibtu liman arafa annal umura bi aqdarin wa huwa yagtammu lil fauti wa ajibtu liman arafal hisaba wa huwa yajma'u malan wa ajibtu liman arafan nara wa huwa yudnibu wa ajibtu liman arafal jannata yakinan wa huwa yastarihu bid dunya wa ajibtu liman arafa syaitana aduwan fa'ata'ahu. Sayyidina Utsman bin Affan mengatakan bahwa pada papan emas
tersebut terdapat 7 buah kalimat yang luar biasa sebagai pelajaran hikmah bagi kita semuanya. 1. Aku merasa heran kepada orang yang tahu akan kematian, tapi dia banyak tertawa. Yang kedua, aku heran terhadap orang-orang yang mengetahui bahwa keadaan dunia itu rusak, tapi dia mencintainya. Ketiga, aku heran terhadap orang yang mengetahui bahwa segala sesuatu itu telah ditentukan Allah, tetapi dia merasa sedih karena gagal. 4. Aku heran terhadap orang yang telah mengetahui hisab, namun dia mengumpulkan harta. 5. Aku heran terhadap orang yang mengetahui keadaan neraka, tapi dia tetap berbuat dosa. 6. Aku heran terhadap orang yang tahu keadaan surga dengan yakin, sedang dia bersenang-senang dengan keduniawian. 7. Dan aku heran terhadap orang yang tahu setan itu musuh, tapi dia menaatinya. Nanti bisa dilihat bisikan-bisikan setan, bisikan-bisikan iblis yang terkutuk dari bangsa jin dan manusia. Surat 58 namanya Al-Mujadilah, ayatnya 14 sampai 20. Ini perbuatan fujur, perbuatan jahat yang harus kita hindari karena sangat berbahaya. Kemudian bisikan-bisikan Allah, hidayah-hidayah Allah ada di Al-Mujadilah surat 58 ayat 11, 21 sampai 22. Ini bisa menjadi motivasi kita untuk senantiasa berbuat baik dan bisa mengarahkan kita untuk diridhoi Allah, bisa masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Biaunillah, biidnillah, biridhoillah, kami hadir kembali dari bumi Kota Baru Ndrio Rejo Gresik untuk menyapa diri kita dan seluruh keluarga besar kita dan seluruh keluarga kaum muslimin, kaum muslimat, wabil khusus sahabat kami ada di Yayasan Masjid Al-Falah Surabaya, di LPF Surabaya, anak-anak kami, para siswa-siswi, dan juga di BCA Islamic Center dan yang ada di Kota Baru Ndrio Rejo Gresik ini. Kami senantiasa mengajak untuk senantiasa berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqati, dan berhaqqa jihadi. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kasih sayangnya kepada kita. Dan selamat pula kepada ibu-ibu di RT 20, di RW 5, di Pirus Biru yang pada hari ini hari Ahad, tanggalnya 23 Juli 2023 1445 Hijriah nanti akan mengantarkan namanya sedekah yang kita kumpulkan setiap hari itu untuk dibagikan di Pantai Jompo yang ada di Menganti Gresik sana. Mudah-mudahan seluruh upaya ini akan berguna. Allah akan menurunkan barokahnya, Allah akan menurunkan kasih sayangnya, wabil khusus warga di Kota Baru Ndrio Rejo Pirus Biru ini. Mudah-mudahan bapak ibunya menjadi bapak ibu yang solihah dan anak cucunya menjadi anak cucu yang solihah. Mudah-mudahan barokallah fi ahlika wa malika, Allah memberkahi keluarga panjenengan semuanya dan Allah memberkahi juga keluarga besar kita. Amin amin ya robbal alamin. Kajian kita di surat ke-6 namanya Al-An'am, ayatnya 20.
Ayat ini menambahkan keterangan tentang kebenaran kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, yaitu keterangan bahwa ahli kitab dari Yahudi dan Nasrani sebenarnya mereka mengetahui bahwa Nabi yang terakhir yang diutus Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, karena tanda-tanda kenabian beliau sangat jelas tercantum dalam kitab-kitab suci mereka. Nah ini loh, jadi luar biasa. Dengan adanya kitab-kitab suci yang Allah turunkan, ada kitab namanya Zabur, ada kitab Taurat, ada kitab Injil. Jadi semua kitab-kitab suci itu mencantumkan bahwa akhir zaman nanti ada seorang nabi, Imamul Anbiya wal Mursalin, sebagaimana yang doanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang terdapat di surat Al-Baqarah ayat 129. Oleh karena itu, tapi aneh, tapi nyata, setelah Nabi itu datang, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani justru malah membencinya dan tidak beriman kepadanya. Misalnya di surat 61 ayat 6, naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Inilah perbuatan yang sangat jahat, inilah perbuatan yang sangat buruk dari umat-umat terdahulu yang tidak boleh ditiru oleh umat-umat yang sekarang ini. Diriwayatkan bahwa orang-orang kafir Mekah pergi ke Madinah menanyakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani tentang sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih. Tetapi mereka memungkiri bahwa dalam Taurat dan Injil terdapat berita tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih. Berita tersebut sangat jelas sehingga mereka mengetahuinya dengan jelas pula sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Jadi kalau orang itu sudah kenal, orang itu sudah mengetahui, ya, orang itu sudah berta'aruf, maka seperti keluarga sendiri. Tapi karena hatinya sakit, karena hatinya mati, maka yang aslinya itu keluarga kadang-kadang malah menjadi musuh. Kadang-kadang yang namanya musuh malah dijadikan keluarga. Inilah orang-orang yang aneh tapi nyata. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Allah menyatakan bahwa mereka telah merugikan diri mereka sendiri karena mereka tidak mempercayai kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, bahkan mengingkarinya dengan permusuhan. Oleh karena itu mereka mengingkari apa yang mereka ketahui. Keingkaran pendeta-pendeta Yahudi itu sama alasannya dengan keingkaran orang-orang musyrik Mekah. Jadi selama 13 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau berada di Makkah mengajarkan tauhid, ketuhanan yang Maha Esa. Mereka penduduk Makkah yang kafir Quraisy ini, ya, tidak mengikutinya, malah mengejeknya, bahkan mau membunuhnya. Akhirnya Allah perintahkan Nabi bersama para sahabat untuk hijrah ke Madinah. Di sana beliau selama 10 tahun mendidik orang-orang Madinah, makanya dikenal ada istilah sahabat muhajirin, ada sahabat ansor. Nanti dilihat di surat ke-9 ayat ke-100, persaudaraan antara muhajirin dan ansor. Mudah-mudahan peristiwa hijrah ini nanti bisa dilihat di surat Al-Baqarah 218. Umat manusia yang terkini mudah-mudahan mendapatkan inspirasi
untuk saling kenal antara satu dengan yang lainnya dan bisa bernegara, berbangsa. Lihat di surat Al-Hujurat ayat 1 sampai 18, sehingga kita bisa mudah-mudahan dengan doa-doa kita, bumi kita, negara Republik Indonesia ini mudah-mudahan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, bumi yang aman, bumi yang nyaman, penduduknya beriman. Apabila berbuat maksiat mudah-mudahan cepat-cepat bertaubat sehingga mereka selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pendeta-pendeta Yahudi tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, karena takut kehilangan martabat dan kedudukan di kalangan penganut agama mereka. Dalam pandangan Islam, semua orang sama kedudukannya, tidak ada perbedaan antara pendeta dengan rakyat. Bila melakukan kesalahan yang sama, hukumannya akan serupa pula. Tidak ada perbedaan antara ulama dan rakyat umum. Loh, ulama, seorang ustadz, seorang yang terpandang apabila melakukan sebuah kesalahan, dosanya, sanksinya malah dikalikan karena mereka adalah orang-orang yang tahu. Beda dengan rakyat jelata yang orang biasa, tapi semuanya di hadapan Allah, semuanya akan diadili sesuai dengan bobot kesalahan yang mereka lakukan. Oleh karena itu, Allah dengan kasih sayangnya menjadikan surga dan neraka agar kita mau berlomba-lomba menjadi yang terbaik, dan yang salah mudah-mudahan mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat At-Tahrim ayat 6 sampai 8. Demikian pula pemimpin-pemimpin Quraisy, mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, karena takut kehilangan martabat dan kedudukan. Bila mereka menganut agama Islam, mereka akan duduk sejajar dengan rakyat jelata dan orang-orang miskin seperti Bilal dari Ethiopia, Habasah dan lain sebagainya. Inilah pandangan-pandangan yang kerdil, pandangan-pandangan yang tidak dalam ya, sehingga memandang orang itu adalah dari lahirnya, padahal Allah memandang kita semuanya ini beda satu dengan yang lainnya itu karena iman dan takwanya. Lihat Al-Hujurat ayat 13. Mereka sendirilah yang merugikan diri sendiri. Kerugian mereka itu disebabkan kelemahan cita-cita dan kemauan mereka dan kehilangan pertimbangan akal sehat, sehingga mereka mengingkari ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Jadi akal waras, akal sehat itu penting, karena itu segalanya. Nabi punya sifat sidik, fatona, amanah, tablik. Miliki sifat 4 mulia ini agar kita menjadi insan kamil, yaitu insan yang sehat jasmaninya dan sehat rohaninya. Diharapkan bisa bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk menjadi warga bumi Indonesia dan warga bumi ini yang senantiasa beriman takwa kepada Allah. Surat Al-A'raf ayat 96. Ayat 21 dari surat Al-An'am ini, ayat ini menegaskan bahwa tidak ada orang yang lebih merugi daripada orang yang berbuat dusta terhadap Allah, seperti mengatakan Allah itu punya anak. Inilah orang-orang yang akalnya tidak waras, mengatakan Allah itu punya anak, Allah itu punya istri dan lain sebagainya. Ini adalah kebodohan yang nyata yang harus kita sampaikan agar umat tidak tersesat. Punya sekutu atau menjadikan sesuatu selain Allah sebagai tumpuan doa dan pujaan, menjadikannya pelindung, pengantara dan lain sebagainya, dan menambah-nambah ajaran agama yang tidak ada dasarnya. Mari
kita belajar Al-Quran dengan benar. Mari kita belajar Al-Hadis dengan benar. Mari kita belajar sumber-sumber hukum Islam, sumber-sumber syariat Islam, bacaan-bacaan yang baik. Mari kita baca sehingga kita bisa memilih mana bacaan-bacaan yang berguna dan mana bacaan-bacaan yang tidak berguna. Nanti lihat di surat 26 ayatnya 221 sampai 226, ini orang-orang pinter tapi keblinger, ya, orang ahli syair, ahli retorika dan lain sebagainya, ujung-ujungnya dia menyesatkan umat. Solusinya di surat 26 ayat 227, yaitu taubatan nasuha. Demikian pula mereka sangat aniaya, mendustakan ayat-ayat Al-Quran, memutarbalikkan isi kitab Taurat dan Injil, dan menolak mukjizat Rasul yang dikatakan mereka sebagai sihir, serta mendustakan ayat-ayat kauniyah yang menunjukkan keesaan Allah. Jadi firman-firman suci ku dikiranya sihir. Para nabi dan rasul itu dikatakan orang-orang yang gila. Ini kalau tidak orang bodoh, ya, orang zaman jahiliyah, ini dikhawatirkan nanti hidup lagi, ya. Orang-orang semacam ini sangat membahayakan. Allah mengatakan itu wis dolim dan bodoh, ya, di surat 33 ayatnya 72 sampai 73. Kalau mereka tidak bertobat, maka nanti, ya, keberkahan di atas dunia akan dicabut, ya. Dia tidak bisa menjadi orang yang soleh solihah, dan dikhawatirkan nanti mati dalam keadaan su'ul khotimah, na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka dibutuhkan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar, perintah yang baik dan cegah yang mungkar dengan cara yang santun dan bijak. Surat 16 ayat 125 sampai 128. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat aniaya, yakni berbuat dusta terhadap Allah ataupun mendustakan ayat-ayatnya, apalagi mendustakan keduanya, tidak akan memperoleh keberuntungan di hari kiamat. Mereka akan mendapat adab dari Allah di dunia. Mereka pun tidak akan menang karena mereka dikalahkan kaum muslimin seperti dalam perang Badar. Jadi kalau ingin menjadi pemenang, marilah kita beriman dan takwa. Mudah-mudahan al-haq, kebenaran, akan selalu ada di dunia ini, dan al-batil mudah-mudahan sirna dari dunia ini. Karena yang namanya al-batil dan al-haq itu senantiasa menghampiri kita sebagai ujian dari Allah agar kita memilih al-haq, kebenaran. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, doa-doa kami untuk seluruh saudara kami, kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup, berilah kejayaan mereka ya Allah, selamat dunia akhirat, panjangkan umurnya bil barokah bi taatillah sihah wal afiyah, wafatkan kelak dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Doa kami ya Allah untuk seluruh saudara saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami dan seluruh guru-guru ngaji kami, guru-guru sekolah kami, sahabat-sahabat guru semua yang sudah wafat, dan anak-anak kami, para siswa-siswi yang sudah wafat, para pecinta Al-Quran yang sudah wafat, presiden kami, para menteri kami, dan juga seluruh pahlawan kami dan seluruh warga bumi ini yang wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami selalu untuknya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma anjilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.